Pemirsa, suasana hikmat menyelimuti seluruh wilayah Pulau Bali. Pemirsa, seperti apa suasana Hari Suci Nyepi di Bali? Pemirsa, parade Ogoh-Ogoh berlangsung meriah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Pemirsa, Festival Ogoh-Ogoh 2026 kembali digelar di Garuda Wisnu Kencana GWK Bali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pagi ini rencananya akan menggelar pawai Ogoh-Ogoh sebagai bentuk menyambut Hari Raya Nyepi tahun 2026. Pemirsa, perayaan Hari Raya Nyepi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berlangsung penuh makna. Pawai belasan Ogoh-Ogoh semarakan Festival Nyepi yang digelar di Bundaran HI Jakarta. Festival ini menjadi bagian dari kalender budaya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Hari ini umat Hindu merayakan Nyepi. Umat Hindu akan menjalani catur berata penyepian selama 24 jam. Di antara hamparan lautan, berdiri sebuah pulau yang dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena budayanya. Bali, pulau dengan sebutan Pulau Seribu Pura atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai The Land of Paradise. Di sini, tradisi dan kehidupan berjalan berdampingan. Setiap ritual, setiap persembahan, dan setiap perayaan memiliki makna tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Budaya Bali mengajarkan bahwa sebelum mencapai ketenangan, manusia perlu melalui sebuah proses, sebuah perjalanan untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif. Dan di Bali, momen itu hadir dalam sebuah malam yang penuh makna. Di Bali, ada satu malam yang penuh suara, cahaya, dan keramaian. Sebelum semuanya menjadi sunyi, malam itu adalah malam sebelum Hari Raya Nyepi, ketika masyarakat Bali mengarah Ogoh-Ogoh di berbagai jalan dan lingkungan desa. Setelah malam yang ramai itu berlalu, keesokan harinya seluruh pulau memasuki keheningan. Nyepi pun tiba, sebuah hari untuk merenung, menenangkan diri, dan memulai kehidupan yang lebih seimbang. Di balik keramaian Ogoh-Ogoh ada pesan yang mendalam. Sebelum mencapai keheningan, manusia perlu membersihkan diri dari segala hal negatif. Itulah makna dari malam sebelum sunyi. Ya, makna dari Ogoh-Ogoh dalam konteks ajaran agama Hindu itu, Ogoh-Ogoh itu disimbolkan dengan buta kala. Dan buta kala itu untuk disimbolkan dengan energi yang berlebihan atau mengandung kegelapan. Makanya Ogoh-Ogoh itu disimbolkan dengan bentuk wujud-wujud yang menyeramkan, simbol dari kekuatan alam yang bersifat negatif dalam konteks agama ini. Yang jelas yang berperan dalam membuat Ogoh-Ogoh ini dalam ini secara umum umat Hindu sebenarnya, tapi secara nyata yang di lapangan khususnya di sini kan pemuda yang menjalankan, yang membuat Ogoh-Ogoh. Yang jelas membuat Ogoh-Ogoh itu harus disesuaikan dengan makna dari agama itu. Artinya di sini dengan disimbolkan dengan buta kala kebanyakan. Kenapa buta kala? Yang jelas seperti tadi, karena buta kala kan simbol kekuatan negatif. Karena pas pengerupukan itu dilaksanakan upacara mecaru taur kesanga, artinya ada hubungannya dengan Ogoh-Ogoh itu sendiri. Biasanya Ogoh-Ogoh itu dibuat di setiap banjar dari masing-masing setiap desa. Dan diarak biasanya itu di lingkungan desa setempat untuk artinya mengelilingin desa-desa masing-masing Ogoh-Ogoh itu. Ogoh-Ogoh dibuat tuh maknanya artinya itu dah seperti yang saya bilang tadi, artinya ikut meramaikan Hari Raya Nyepi itu. Yang jelas untuk kaitan dengan sastra itu tidak ada. Kenapa harus diarak? Yang jelas diarak itu untuk mengelilingi desa itu untuk menetralisir kekuatan negatif itu.
Dan setelah itu ogoh-ogoh setelah diarak pasti dibakar kan untuk menghindari hal-hal yang negatif, karena ogoh-ogoh itu setelah diarak kan takutnya nanti ada hal-hal yang artinya negatif yang masuk ke sarana itu yang dapat mengganggu artinya kehidupan ketentraman masyarakat. Makanya perlu ogoh-ogoh itu dibakar dan diperlina istilahnya di agama Hindu. Menurut pengetahuan saya, ogoh-ogoh itu tradisi ogoh-ogoh dilaksanakan sekitar tahun 70-80-an. Itu kan semua awalnya dari ikut meramaikan upacara Hari Raya Nyepi itu aja. Sebenarnya kaitan dengan sastra tidak ada sih. Apa kaitannya dengan Hari Raya Nyepi? Ya jelas seperti tadi, ogoh-ogoh itu simbol buta kala, unsur negatif. Nah, mungkin itu maknanya untuk menetralisir kekuatan negatif yang dilakukan pada hari itu. Dalam pembuatan ogoh dari masa lalu sampai sekarang itu yang jelas pasti signifikan perubahannya ya. Yang dulu mungkin dari bahan dulu mungkin dari ada yang pakai daun atau yang lainnya, sekarang udah perubahan bahan itu kan banyak ya. Artinya pemilihan bahan-bahan untuk ogoh-ogoh tuh. Yang kedua, teknologi mungkin. Kalau dulu kan ogoh-ogohnya tidak bisa bergerak. Sekarang seiring dengan berjalannya waktu, ogoh-ogoh itu bisa bergerak. Artinya teknologi makin canggih. Tapi tidak mengurangi makna dari ogoh-ogoh itu sendiri. Tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi ogoh-ogoh yang jelas ini tantangan kita ini kan seiring berkembangnya waktu pasti otomatis kita itu kan teknologi lebih canggih kan, dengan media sosial yang banyak itu artinya pemuda sekarang itu lebih cenderung dia ke arah ke sana, artinya untuk mencintai seni dan budaya itu berkurang. Itu tantangannya mungkin ke depannya. Ya mudah-mudahan dengan sirangnya waktu mungkin itu bisa dikombinasikan nanti. Generasi muda sekarang itu harus lebih memahami dan memaknai dari upacara Hindu di Bali, khususnya di sini kan masalah Hari Raya Nyepi kan yang berkaitan dengan ogoh-ogoh. Yang kedua, generasi muda sekarang itu harus tetap berkreasi sesuai dengan berkembangnya zaman kita nih yang bersaing dalam teknologi yang canggih ini kan, artinya tidak tanpa mengurangi makna dari filosofi tradisi kita terdahulu.